Ya, 4 hari Ya. lagi akan ada demo besar dan salah satu tokoh yang paling keras begitu, bahkan mengirimkan surat langsung kepada Pak Presiden Joko Widodo adalah salah satu tokoh dari Gerindra yang menyatakan bahwa ini tidak terkait dengan SARA dan juga hal-hal yang ditakutkan lainnya begitu. Apakah pertemuan ini juga dalam rangka untuk meredam atau merangkul Prabowo beserta partai politiknya dan barangkali juga koalisi poros Hambalang begitu? Ya. Tafsir seperti itu tidak bisa dihindarkan ya. Saya kira memang diantisipasi bahwa 4 November ini akan jadi peristiwa besar. Itu kita bisa lihat dari pihak kepolisian yang mengerahkan dukungan bantuan secara besar-besaran, demikian juga dari pihak TNI. Mungkin kalau mau dikatakan kaitannya dengan pilkada, pertama ya pilkada serentak di 2017, kampanyenya sudah mulai di pekan ini dan tentu saja ada kerawanan-kerawanan yang kemudian harus diantisipasi. Mengenai 4 November tentu tidak terhindarkan. Kita lihat bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri memberikan pernyataan terkait dengan 4 November. Apakah kemudian itu bermaksud meredam suratnya Pak Fadlizon atau tidak? Saya kira bisa punya tafsir seperti itu, tetapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah bahwa jangan sampai bangsa menjadi terpecah belah, apalagi oleh masalah-masalah SARA. Dan ya memang peristiwa 4 November itu bisa dilihat dari macam-macam kacamata, tetapi menurut saya tidak bisa dihindari kesan bahwa memang ada faktor politik dan agama yang tampil pada rencana unjuk rasa tanggal 4 November yang akan datang. Dan yang dikhawatirkan sebetulnya bukan unjuk rasa itu sendiri, tetapi kemudian unjuk rasa itu katakanlah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik yang selama ini bertentangan dengan prinsip dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya kira kalau kita bicara pilkada DKI sebetulnya kan sesuatu yang biasa-biasa saja, rutin, reguler. Tetapi kemudian ada momentum yang dikhawatirkan akan ditumpangi oleh kekuatan-kekuatan politik yang lain. Pak Kodari, menurut kacamata Anda, apakah kasus ditunggangi ini yang mungkin akan terjadi di tanggal 4 November nanti? Ya. Kesan seperti itu tidak bisa dihindari ya. Jadi dalam politik itu sering ada gium, the enemy of my enemy is my friend gitu. Jadi lawan saya itu adalah teman saya begitu. Jadi kekuatan-kekuatan politik yang selama ini mungkin berbeda, tetapi menemukan semacam momentumnya untuk jalan bersama pada kesempatan kali ini. Yang kita sering dengar misalnya ada analisa bahwa kekuatan politik yang dominan di Indonesia, yaitu kekuatan politik Islam yang modern, dan dalam hal ini tidak harus partai politik tetapi juga ormas, kemudian lalu kemudian ada kekuatan politik Islam yang lebih konservatif. Nah, ada yang mengatakan bahwa kekuatan Islam politik yang lebih konservatif seperti menemukan momentum pada dinamika politik pilkada pada akhir-akhir ini, terutama di Jakarta. Dan sentimen-sentimen semacam itu yang kemudian menyatukan dua kelompok yang selama ini sebetulnya terpisah. Baik. Nah, ini yang mungkin ingin diantisipasi atau ingin dihindari supaya jangan terjadi pada 4 November dan setelahnya. Baik Pak Kodari, saya harus jeda terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Prime Time Talk akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.